Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, semoga hari ini kondisinya baik-baik saja dan selalu sehat. Ingat, belajar dari rumah. Jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, menggunakan masker. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi COVID segera dilenyapkan dari bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai pembelajaran kali ini pendidikan agama Islam dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui dalil akli, yaitu dalil yang dapat dijangkau dengan akal. Kemudian pembuktian adanya Allah melalui dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran juga hadis. Asmaul Husna. Asmaul Husna pengertiannya secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Dalil nakli tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang pertama, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui baik yang tampak ataupun yang tidak tampak atau gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Khabir, yang artinya Maha Teliti. Allah itu adalah Al-Khabir, Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Selanjutnya Asmaul Husna As-Sami', yang artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Sami', Maha Mendengar. Semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, Allah mendengarnya. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Dalam hal ini Al-Quran juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna As-Sami'. Yang pertama, harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Selanjutnya adalah Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Hujurat ayat 16, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Perilaku yang sesuai dengan Al-Basir. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Introspeksi diri kita untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Selanjutnya adalah fungsi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada di dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyesuai diri bahwa hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih semuanya saja yang telah melihat video pembelajaran ini. Jangan lupa dibantu untuk mengembangkan channel ini selanjutnya. Mohon untuk di subscribe, kemudian berikan like-nya dengan menekan jempol di channel ini dan di share kepada teman-teman yang lain. Kemudian ditekan tombol lonceng supaya mendapat pemberitahuan jika ada materi-materi yang baru yang sudah kami buat. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Akhiran, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.